Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jihan. Saya akan mempresentasikan UAS Ekonometri Keterapan yang berjudul Determinan Perilaku Muslim untuk berwakaf tunai saat pandemi COVID-19 dengan pendekatan teori of planned behavior serta religiositas dan kepercayaan terhadap lembaga. Terdapat beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, lalu kajian teori, kemudian penelitian terdahulu, lalu metode penelitian serta pembahasan. Wabah COVID-19 telah tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan diprediksi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Negara adidaya seperti Amerika Serikat, Eropa, Cina pun mengalami tekanan ekonomi yang begitu hebat. Apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Bencana alam ini telah berdampak signifikan dalam seluruh aspek kehidupan. Tak hanya kesehatan, melainkan yang parah adalah masalah ekonomi di berbagai sektor. Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi dari COVID-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Di bawah skenario terburuknya, Bank Dunia memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Tentu sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia, di mana umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan ketunaian syariah. Dan salah satu bentuknya adalah wakaf, yaitu wakaf tunai. Di mana dalam riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia, total potensi wakaf tunai di Indonesia pada akhir 2018 lalu sudah mencapai 77 triliun. Kendati bernilai jumbo, dari jumlah tersebut hanya sekitar 200 miliar yang berhasil dikumpulkan. Lalu selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab yang berasal dari wakofa, yang artinya berhenti atau menahan. Menurut Musnad Syafi'i, wakaf sama dengan tahbis atau tasbil yang artinya menahan. Dan menurut Ciska, yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah jenis wakaf tertentu yang berbeda dengan wakaf bangunan biasa, bahwa modal aslinya murni sebagai wakaf. Lalu rukun wakaf ada 4. Yang pertama adalah al-wakif, lalu al-mauquf, lalu al-mauquf alaihi, serta ikrar wakaf atau sigoh. Lalu syaratnya ada 4. Yang pertama milik penuh, balik dan kemauan sendiri, lalu benda atau barang kekal zatnya, lalu sasaran dan tujuan untuk berwakaf, serta ikrar. Dalam Al-Quran telah tertulis di surat Al-Imran ayat 92. Dan dalam hadis pun dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam manusia meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Lalu dari tujuan ada 3, di mana menjadikan perbankan fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu pengelolaan wakaf, lalu membantu mobilisasi tabungan masyarakat dengan maksud memperingati orang-orang tua yang sudah meninggal dan mempercepat hubungan kekeluargaan antara orang miskin dan orang kaya. Dan terakhir adalah meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal. Lalu sejarah wakaf pertama dari Nabi Muhammad, kemudian dikembangkan pada zaman Utsman di Mesir, lalu berkembang lagi di zaman Turki Utsmani, dan terakhir itu ada sertifikat wakaf tunai di Bangladesh. Nah, selanjutnya adalah Theory of Planned Behavior atau TPB, di mana teori TPB ini adalah kembangan dari teori Design Action. Menurut Adsen, dalam TPB adalah menambahkan variabel yang belum ada dalam TRA, yaitu persepsi kontrol perilaku. Di mana penambahan variabel persepsi kontrol perilaku adalah untuk memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain, sikap dan norma subjektif tetap juga oleh persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya, yang bersumber dari pada keyakinan dirinya terhadap kontrol tersebut. Lalu selanjutnya adalah religiositas, yaitu adalah hubungan pribadi dengan pribadi ilahi yang maha kuasa, di mana maha pengasih dan maha penyayang, yang berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada pribadi yang ilahi itu dengan melaksanakan kehendaknya dan menjauhi yang tidak dikehendakinya. Lalu selanjutnya adalah kepercayaan terhadap lembaga. Kepercayaan diartikan sebagai keyakinan yang tidak akan pernah diambil oleh suatu organisasi, sektor, dan orang-orang memanfaatkan kerentanan pemangku kepentingan dengan bersikap adil, andal, kompeten, etis, dan semua transaksi. Untuk organisasi pun, kepercayaan dengan pelanggan merupakan sumber penting keunggulan kompetitif, di mana dalam kasus lembaga wakaf, pentingnya amanah bahkan lebih besar,
sehingga kegagalan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan konsekuensi negatif, termasuk penurunan cita kerusakan atau bahkan keruntuhan organisasi ini menurut Burnett. Lalu selanjutnya adalah penelitian terdahulu, di mana yang pertama adalah investigation the determinants of online effect intention during the COVID-19 pandemic and insight from Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk menginvestigasi niat Muslim selama masa COVID-19 ini, di mana diambil berdasarkan teori Reason Action dan juga penambahan Muslim in Strict Religiosity dan Social Prison Theory atau SPT dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM dan cakupannya di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah Planet Behavior Theory in Playing Case Work-Off, di mana penelitian ini menggunakan desain metode kuantitatif dengan mengidentifikasi apa faktor mempengaruhi niat masyarakat dalam menjalankan wakaf tunai. Dan pengolahan data dilakukan melalui pengisian kuesioner, kemudian dilakukan dan diolah oleh uji validitas dan reliabilitas sebanyak 50 orang, kemudian diberikan pada sampel sebanyak 200 orang. Dan faktor yang mempengaruhi niat untuk memenuhi wakaf tunai, subjektif dan penilaian perilaku. Itu adalah sikap, norma subjektif dan penilaian perilaku. Lalu ketiga, sikap normatif subjektif dan variabel kontrol perilaku secara bersama-sama mempengaruhi yang signifikan terhadap variabel niat wakaf pada wakaf tunai. Lalu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM dengan menggunakan pendekatan teori perilaku terencana atau teori planned behavior serta tambahan aspek religiositas dan kepercayaan terhadap lembaga. Lalu hipotesis yang diambil yaitu berdasarkan penelitian dilakukan oleh P.C. Mira Salem, Ratnasari dan Arifin, Sakti Sapring, serta Saad Hanifa, di mana penelitian ini memiliki dugaan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh positif karena dianggapan mewakafkan harta dapat mengurangi penghasilan wakif. Lalu sikap berpengaruh positif pada intensi. Lalu penelitian dilakukan oleh P.C. juga bahwa norma subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi. Lalu sehingga hipotesisnya norma berpengaruh positif terhadap intensi. Lalu yang ketiga adalah penelitian dilakukan oleh Sri Ayu yang menyatakan bahwa persepsi kontrol memiliki pengaruh positif terhadap intensi, sehingga hipotesis ketiga yaitu persepsi berpengaruh positif terhadap intensi. Lalu yang penelitian keempat itu adalah Amirul Omar Aiman, di mana membuktikan bahwa religiositas dan intensi memiliki pengaruh positif. Sehingga hipotesis yang diambil adalah religiositas berpengaruh positif terhadap intensi. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Sukor Anwar Aziz dan Sabri menyatakan bahwa kepercayaan terhadap lembaga berpengaruh positif terhadap intensi, sehingga hipotesis yang kelima adalah kepercayaan terhadap lembaga berpengaruh positif terhadap intensi. Lalu menurut Amirul Omar Aiman dan Amirul Faiz Osman yang menyatakan bahwa intensi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku, sehingga hipotesis keenam di mana intensi berpengaruh positif terhadap perilaku. Lalu selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Sri Maulida, Amirul Omar dan Aiman yang menyatakan bahwa religiositas berpengaruh terhadap perilaku, sehingga religiositas hipotesis ketujuh di mana religiositas berpengaruh positif terhadap perilaku. Lalu selanjutnya adalah penelitian oleh Osman Muhammad Fazil di mana kepercayaan berpengaruh positif terhadap perilaku, sehingga hipotesis ke-8 kepercayaan terhadap lembaga berpengaruh positif terhadap perilaku. Dan yang terakhir yaitu adalah penelitian dilakukan oleh Sri Ayu yang menyatakan bahwa persepsi kontrol memiliki pengaruh positif terhadap perilaku wakif, sehingga dapat disimpulkan bahwa sehingga dapat diambil hipotesis ke-9 yaitu persepsi kontrol berpengaruh positif terhadap perilaku. Nah, sehingga dapat dibentuk suatu model yang dimana sikap normatif subjektif persepsi itu adalah TPB dengan tambahan religiositas dan kepercayaan lembaga. Nah, ini adalah ketika sudah dimasukkan indikator-indikator terhadap variabel-variabel yang ada. Nah, selanjutnya adalah masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah dari validitas dan reliabilitas konstruk. Sehingga dapat dari data di atas sehingga dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini memiliki convergent validity atau validitas konvergen yang memadai
karena beberapa indikator memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,7 sehingga indikator dalam penelitian ini valid. Maka dapat dikatakan bahwa seperangkat indikator dalam penelitian ini mewakili variabel laten dan yang mendasari variabel laten dalam penelitian. Namun masih terdapat yang merah atau di bawah dari data tersebut. Dan sebelumnya saya lupa memberitahu bahwa data diambil sebanyak 30 responden dengan berdasarkan wilayah Indonesia dari berbagai pulau. Lalu validitas diskriminan, di mana berdasarkan hasil pengujian diskriminan validity melalui phonological criterion terlihat bahwa AV untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi setiap konstruk dengan konstruk lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki diskriminan validity yang baik. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan dari cross-loading, di mana pada gambar ini terlihat bahwa setiap korelasi setiap konstruk dengan indikatornya lebih besar dibandingkan korelasi setiap konstruk dengan indikator konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk memiliki diskriminan yang baik, dan hal ini juga bahwa berarti konstruk laten mampu memprediksi pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator pada blok lainnya. Lalu selanjutnya adalah validitas analisis konstruk, di mana hasil pengolahan Smart PLS pada masing-masing variabel laten dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua variabel pada penelitian ini mempunyai nilai Cronbach alpha dan composite reliability lebih dari 0,7. Oleh karena itu, data dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel laten penelitian ini dikatakan reliable dan model yang dibangun memiliki reliable yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa yang masih di bawah Cronbach alpha. Lalu pada R-square, di mana R-square pertama yaitu 0,744 untuk variabel intensi sebagai variabel dependen dengan variabel independen sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, serta religiusitas dan kepercayaan lembaga. R-square tersebut mengidentifikasikan bahwa variabel sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, serta religiusitas dan kepercayaan lembaga mampu menjelaskan variabel dependen yang intensi berwakaf uang sebesar 74%, sedangkan sisanya itu adalah 26%. Dan yang kedua itu adalah perilaku terhadap intensi, di mana 0,808, artinya cukup baik. Lalu selanjutnya adalah redundansi variabel silang konstruk, di mana berdasarkan data di atas ketentuannya harus di atas 0, dan dari data dapat dilihat gitu bahwa di atas 0, sehingga dapat disebutkan data tersebut menggambarkan nilai observasi yang baik. Lalu selanjutnya adalah koefisien jalur, di mana kesimpulannya sehingga dapat diambil gitu kesimpulan. Yang pertama adalah sikap berpengaruh negatif terhadap intensi, seperti di sini. Lalu yang kedua adalah norma subjektif berpengaruh positif terhadap intensi. Yang ketiga, persepsi berpengaruh negatif terhadap intensi. Yang keempat, persepsi berpengaruh positif terhadap perilaku. Yang kelima, religiusitas berpengaruh negatif terhadap intensi. Lalu religiusitas berpengaruh negatif terhadap perilaku. Kemudian kepercayaan pada lembaga berpengaruh positif terhadap intensi. Lalu kepercayaan pada lembaga berpengaruh positif terhadap perilaku. Dan yang terakhir adalah intensi berpengaruh negatif terhadap perilaku. Sehingga dapat disimpulkan gitu bahwa mayoritas dari data tersebut tidak sinkron gitu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin dalam penelitian ini masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan, sehingga mungkin insya Allah bisa diperbaiki ke depannya. Lalu rekomendasi dari penelitian ini yang dilakukan sebelumnya bahwa diperlukan lebih mendalam bagaimana peran wakaf dan pemberdayaan saat COVID, di mana sebagai BWI bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan untuk penggunaan infrastruktur berbagai wakaf seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, lalu alat pelindung diri, APD, masker wakaf, klinik wakaf, rumah sakit wakaf, dan pengadaan ventilator wakaf. Mungkin
presentasi dari saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.